kita akan membahasnya bersama pengamat politik Yunarto Wijaya. Namun sebelumnya kita simak grafik berikut ini. Nah, ini adalah capres pilihan Joko Widodo pada Desember 2012. Angkanya hanya sekitar 17,7%, kemudian pada Juni 2013 meningkat 32,5%, ini 2 kali lipat ya, Mas Toto? Ya, nah, pada Desember itu angkanya mencapai 43,5%, ini angkanya terus meningkat signifikan. 300% berarti kenaikannya. 300% dari Desember 2012. Dalam setahun. Dalam setahun. Ya. Ya, dan kemudian ini ada Prabowo Subianto. Dulu itu di berbagai survei Prabowo Subianto ini kalau nggak urutan pertama, urutan kedua ya. Sampai akhir tahun lalu, sebelum bulan Desember, itu peringkat 1. Masih peringkat 1? Di bulan Desember lah pertama kali dia mulai di peringkat 2. Oke, dan terakhir menurun ya. Nah, ini Ical, walaupun tidak pernah besar ya, tapi ini terus meningkat ini. Ini apa, boleh dikatakan sebagai kuda hitam mungkin dalam survei? Kuda hitam dalam konteks memperebutkan peringkat kedua menurut saya masih. Ya, pada Desember 5,9, Juni 2013 8,8, dan pada Desember naik menjadi 9,2, naik 0,4%. Ini menarik sebetulnya kalau kita melihat hasil survei ini. Menurut Anda apakah memang masyarakat saat ini sudah terbentuk ya siapa orang-orang yang akan mereka pilih menurut Anda? Iya, pertama bisa kita lihat apakah preferensi pemilih ini sudah mengkerucut ataukah masih terpolarisasi. Itu biasanya juga dari tren undecided voters atau yang dalam survei kita sebut pemilih yang menyatakan rahasia atau tidak tahu tidak jawab. Angkanya bisa dikatakan cukup fenomenal dalam arti kita melihat potensi partisipasi pemilih yang tinggi karena dalam survei-survei terakhir bukan hanya Kompas, misalnya Indikator, LSI, termasuk Carta Politika lembaga saya mengatakan sekitar 10-15% saja responden yang menyatakan belum akan memilih atau masih bingung untuk menyatakan pilihannya. Angka itu kecil? Kecil sekali untuk apa yang disebut dalam survei sebagian undecided Artinya voters, sebetulnya sekarang masyarakat sudah banyak punya kepastian ya, pertama. Yang kedua kita bisa lihat tadi undecided, swing voters, bagaimana orang yang dalam survei-survei sebelumnya menyatakan diri sudah memilih, kemudian apakah bermigrasi ketika kita coba uji dalam survei-survei berikutnya. Terjadi sebuah perubahan tetapi pada skala yang sangat kecil, artinya tidak signifikan. Ada stagnasi ketika mereka sudah menyatakan pilihan, diuji 6 bulan berikutnya, diuji lagi dalam level 1 tahun, dan kemudian ternyata sama pilihannya. Nah, kalau ini menarik kan, kalau ini di survei Kompas ini banyak perubahan ini, terutama pada Jokowi yang angkanya itu sampai berlipat-lipat. Iya, artinya kalau kita lihat ada perubahan yang sangat besar hanya pada satu sosok. Pada sosok lain tidak terjadi peningkatan, terjadi sedikit penurunan dan rata-rata bermuara pada satu sosok lain ketika kita coba bedah bermigrasi kemana. Memang bisa disebutkan epicentrum konstelasi politik baik di Pilpres, bahkan di Pileg, itu sekarang bergantung pada satu orang. Ini sebuah kabar baik sekaligus kabar buruk. Jadi bukan karena partai politik ya, lebih ke tokoh sekarang. Bahkan sekarang kita lihat perdebatan dalam survei-survei yang belakangan muncul adalah kalau PDIP mendeklarasikan Jokowi pada saat sebelum Pileg, bisa dipastikan PDIP akan memenangkan pertarungan dengan gap yang sangat besar. Jadi ini menunjukkan bagaimana bola bandul ini betul-betul berada pada satu sosok saja, bukan hanya di bulan Juli 2014, tapi di bulan April 2014. Ini yang menyebabkan kemudian memang seakan-akan pemilu ini menjadi tidak lagi menarik secara elektoral, secara statistik. Walaupun saya ingin mengatakan juga dunia politik di Indonesia itu penuh dengan ketidakpastian. Contoh, pada tahun 2004, SBY baru melejit dalam waktu yang sangat cepat, itu pada bulan Maret 2004. Artinya hanya 4 bulan sebelum Pilpres dan hanya 1 bulan sebelum Pileg. Terjadi perubahan yang luar biasa. Jadi artinya ini kita masih 3 bulan ya untuk Pileg ya. Artinya Pileg dan masih 7 bulan untuk ke Pilpres. Artinya sangat ini masih sangat berpotensial untuk berubah. Secara kuantitatif pemilih ini. Saya bisa mengatakan secara kuantitatif hampir sulit berubah. Karena trennya menunjukkan dalam survei itu Jokowi terlalu kuat. Ini secara statistik, secara kuantitatif. Tapi demokrasi kita lagi-lagi ya demokrasi yang masih dipenuhi aspek-aspek kualitatif, ketidakpastian, momentum yang bisa tiba-tiba terblow up dan bisa mengagetkan masyarakat. Jadi bukan tidak mungkin. Nah, yang kita bisa lihat adalah kalau kondisinya ceteris paribus atau tidak ada perubahan yang luar biasa, bisa dipastikan pertama Jokowi akan menangkan pertarungan Pilpres andai kata dia dicapreskan. Yang kedua, kalau dia dicapreskan sebelum Pileg, bisa dipastikan juga
posisi dari PDIP itu agak sulit tergoyahkan Akan karena kotel berdampak efek signifikan ya? dari pengaruh Jokowi efek. Ya, kalau kita melihat sebetulnya apa yang terjadi di hasil survei ini, Jokowi meningkat sangat signifikan, Ya. Prabowo turun, Ical naik sedikit meskipun tidak signifikan. Ini apa artinya? Apa yang menyebabkan konstelasi angka ini bisa berubah begini? Ya, sebetulnya kalau kita lihat tidak bisa disimpulkan bahwa terjadi peningkatan dan terjadi penurunan di Prabowo ataupun misalnya di Abu Rizal Bakri, karena sebetulnya tingkat penurunan dan kenaikannya itu masih dalam ambang batas margin of error sekitar angka 2-3%. Okay. Artinya mereka berdua tidak mengalami sebuah proses dinamisasi secara elektoral. Betul-betul bisa dikatakan mereka menjadi penonton ketika ada satu calon lain yang terus-menerus mengalami kenaikan. Artinya sebetulnya angka untuk Jokowi ini diambil dari mereka-mereka yang undecided pada awalnya, pada akhirnya mereka hampir bisa menentukan dipastikan pilihan. pertama buat undecided voters, yang kedua berasal dari tokoh-tokoh lain, terutama di luar Abu Rizal Bakri dan Prabowo yang minimal walaupun mengalami penurunan atau sedikit kenaikan, kita bisa mengatakan cenderung stagnan. Artinya kita bisa membaca ini adalah captive market mereka karena sudah teruji selama setahun. Jokowi mengambil dari berbagai macam segmen lain yang kalau kita lihat memang belakangan di luar 3 nama tadi ya, itu cenderung bisa dikatakan menghilang. Termasuk Ibu Megawati, Yusuf Kala, dan yang terbesar tentu saja memang kita harus akui dari Ibu Mega tadi. Bagaimana terjadi proses kanibalisasi pendukung Ibu Mega itu kebanyakan beralih ke Jokowi. Mas Toto, kita akan sambung ini di segmen berikut. Oke. Mas Toto, ini kalau kita bicara soal 3 kandidat inilah ya, anggap ini memang mereka yang punya kans besar sebetulnya pada Pilpres nanti. Nah, kalau boleh dibilang sebetulnya Prabowo dan Ical ini dia sudah melakukan banyak hal sebetulnya yang berhubungan dengan politik gitu kan. Mereka sudah terutama Prabowo sudah ke PBNU, sudah ke Muhammadiyah dan segala macam gitu. Tapi Jokowi sepertinya tidak melakukan apa-apa, hanya melakukan tugasnya gitu. Apa yang membuat daya tarik sebetulnya? Ya, kalau kita bisa lihat sebetulnya kan nama Prabowo sebelumnya, ketika sebelum Jokowi maju sebagai gubernur DKI ya, itu selalu di peringkat pertama. Ada orang yang menggunakan analisa psikologi politik dengan menyebutkan bahwa Prabowo menjadi besar karena dia adalah antitesa SBY buat sebagian masyarakat. Artinya kekecewaan yang terasa selama 10 tahun itu kemudian hadir dalam sosok Prabowo dengan orang mengatakan tegas, berani, berbeda dengan sikap cenderung hati-hati, bahkan bimbang, normatif. Nah kemudian muncul sosok lain yang bisa dilihat dari perspektif yang agak berbeda dan juga bisa disimpulkan sebagai antitesa dari kepemimpinan yang ada sekarang. Dalam konteks ini kita bicara SBY. Orang mengatakan ketika SBY normatif, Jokowi cenderung spontan. Ketika SBY terasa berjarak dalam konteks komunikasi politik, dia menggunakan bahasa-bahasa yang high konteks, Jokowi menggunakan bahasa low konteks. Ketika SBY tampil dengan gagahnya, Jokowi tampil dengan sederhananya. Cengar-cengir. Ya, dan ditambah sebuah variabel yang memang tidak dimiliki oleh 2 pesaing terkuat Jokowi, Prabowo dan Abu Rizal Bakri. Dia tidak masuk dalam kategori 4L yang orang sebut sebagai lu lagi. Kita sudah sering mendengar bagaimana perubahan harus muncul, bagaimana negara ini tidak boleh terus-menerus dikuasai oleh sosok yang itu saja, dan memang kita harus akui Prabowo dan Abu Rizal Bakri nama-nama yang bisa dikatakan merupakan bagian dari sejarah masa lalu begitu ya. Nah, Jokowi memiliki itu dan kebetulan dia memiliki momentum ketika 2 tahun sebelum pemilu dia memiliki panggung yang luar biasa untuk muncul langsung di hadapan publik seluruh Indonesia. Pemilihan kepala daerah di DKI. Kita tahu bagaimana dalam waktu sekejap nama dia menjulang karena biar bagaimana. Meskipun dalam survei sebelumnya dia kalah mestinya dalam pilkada. Dan kemenangan yang tidak diperkirakan itu kemudian menjadi sebuah kisah yang heroik. Jadi memang ada sebuah momentum yang kita harus akui tidak dimiliki oleh pesaing dari Jokowi ini, terutama Prabowo dan Abu Rizal Bakri, ditambah yaitu variabel sebagai sosok alternatif. Ada yang mengatakan bahwa sebetulnya ini karena media sebetulnya. Jokowi itu menjadi seperti sekarang ini karena media. Sementara Ical dan Prabowo itu kurang diliput oleh media. Sebuah konsekuensi ketika kita tahu bagaimana citra sekarang tidak mungkin terbentuk tanpa melalui instrumen bernama media. Artinya kalau ada orang menuduh Jokowi melakukan pencitraan, apakah kemudian kita harus mengatakan pencitraan itu hal yang sifatnya negatif? Tidak. Pencitraan kalau kita kemudian lihat dalam bahasa yang lebih orisinil, dia berasal dari kata branding. Branding itu adalah sesuatu yang bersifat positif. Artinya apa yang dilakukan oleh Jokowi, lalu kemudian ketika itu terakumulasi menjadi sebuah
hal yang dinikmati oleh media juga, bahkan menjadi rating yang dinikmati media, itu proses alamiah yang memang merupakan turunan dari dunia marketing kontemporer. Tidak ada yang salah dengan itu. Kita bisa mengatakan dengan sederhana, ya, kalau begitu Prabowo dengan Abu Rizal Bakri kalah dalam bertarung melakukan proses branding. Sebetulnya kan mereka juga melakukan branding, melakukan pencitraan di situ. Bahkan kalau mereka kita banyak melakukan iklan-iklan di sana, melakukan perbandingan jelas sekali. Yang melakukan katakanlah pencitraan secara searah, yang melakukan pencitraan dalam konteks mobilisasi dengan kos yang lebih besar, itu kan jelas Prabowo dengan Ical. Kita bisa lihat bagaimana frekuensi iklan mereka. Jokowi menggunakan pendekatan yang berbeda. Saya tidak ingin mengatakan dia tidak melakukan pendekatan. Dia melakukan pendekatan yang berbeda. Entah dia pribadi atau timnya atau pendukungnya. Pendekatan yang memang lebih banyak bersifat PR-ing. Kita lihat bagaimana berita-berita kemudian memang mengejar beliau. Karena memang ada sesuatu yang menarik yang ditonjolkan melalui sebuah produk bernama dirinya sendiri. Yaitu Jokowi dengan kesederhanaannya, dengan bahasa ceplas-ceplosnya, terlepas orang mengatakan itu disengaja atau tidak begitu. Atau mungkin nggak permasalahan di Jakarta yang sangat kompleks ini menjadi blessing in disguise, artinya keberuntungan tersendiri bagi Jokowi dengan permasalahan yang ada, terus dia berusaha untuk menyelesaikan dengan cara-cara yang mungkin menarik bagi masyarakat. Ya, itu yang menurut saya memang seharusnya menjadi bahan kajian. Pertanyaannya adalah ketika Jokowi terus melambung tinggi, apakah itu merupakan buah dari rasionalitas masyarakat atau buah dari sesuatu yang bersifat emosional? Saya pribadi harus mengatakan sebagai warga Jakarta ada perubahan. Tetapi apakah kemudian Jokowi sudah bisa dikatakan orang yang berhasil menyelesaikan masalah? Jauh. Tetapi ada perubahan, ya. Dan pertanyaan yang lebih lanjut, saya ingin juga bertanya-tanya kadang-kadang, apakah orang yang ada di Papua, yang ada di Indonesia Timur, di Kalimantan, Sulawesi, betul-betul pernah melihat Tanah Abang sudah tidak macet, Waduk Riau sudah menjadi lebih baik? Kita warga Jakarta bisa mengklaim itu sebagai perubahan dan kemudian menjadi argumen kenapa kita ingin milih Jokowi. Apakah orang-orang di luar sana mengetahui hal tersebut? Saya tidak terlalu yakin. Artinya ada unsur secara emosional yang memang lebih mendominasi. Saya lebih melihat Jokowi akhirnya dilihat mungkin bukan sebagai orang yang mampu, mungkin belum bisa dipastikan sebagai orang yang berani, tapi dia orang baik. Dan ini menjadi antitesa dari kegalauan masyarakat ketika memilih pemimpin yang sudah merasakan misalnya 10 tahun dengan doktor, yang pernah merasakan misalnya berapa tahun sebelumnya dengan anak seorang tokoh pendiri bangsa ini. Ternyata tidak cukup darah biru, tidak cukup orang pintar atau orang santun. Mereka saat ini lebih percaya dengan orang baik, yang itu mungkin dalam khazanah keilmuan tidak bisa dibenarkan ketika kita ingin bicara mengenai kapasitas. Tapi kita tidak bisa melawan arus besar kepercayaan masyarakat terlepas emosional atau rasional. Dan itu diwakilkan oleh tokoh Jokowi. Terbukti dalam survei dan tren yang terus meningkat menunjukkan ada arus besar. Dan itu sama sekali tidak diwakili oleh kandidat yang lain. Ya, saya harus mengatakan beban masa lalu itu sepertinya memang akhirnya meminggirkan posisi orang-orang seperti Prabowo ataupun Wiranto ataupun Abu Rizal Bakri yang jangan-jangan kita tidak tahu ketika diuji dalam konteks kompetensi bukan tidak mungkin bisa melebihi Jokowi artinya begitu ya, tetapi dia tidak berada dalam suatu kondisi psikologis yang langsung match dengan apa yang menjadi kegalauan masyarakat. Dengan konteks emosi masyarakat saat ini yang seperti Anda katakan tadi, dan juga dengan angka hasil survei yang membedakan begitu signifikan antara Jokowi dengan kandidat lainnya, apakah masih ada potensi persaingan menjadi lebih ketat nanti jelang? Jokowi harus kalau kita membaca dalam survei-survei yang ada dan tren yang ada, saya harus mengatakan Jokowi hanya bisa kalah oleh dirinya sendiri atau oleh partainya sendiri. Oleh partai sendiri ketika kita bicara keputusan politik ternyata memposisikan Jokowi tidak mungkin dalam kalkulasinya menjadi capres. Ini kita bicara keputusan Ibu Mega. Yang kedua, dia bisa kalah oleh diri sendiri ketika ada blunder-blunder yang bukan tidak mungkin terjadi dalam kapasitas dia sebagai pribadi ataupun gubernur DKI. Dan masih ada waktu kalau lawan-lawan ingin memanfaatkan blunder seperti ini. Lagi-lagi saya bisa simpulkan secara kuantitatif dan statistik hampir tidak mungkin sosok ini dikalahkan, tetapi secara kualitatif bukan tidak mungkin, dan itu hanya mungkin ketika dia melakukan blunder. Kalau bicara soal mungkin dan tidak mungkin, apakah menurut Anda dengan hasil survei yang seperti ini, dengan dampak yang akan signifikan kepada angka perolehan bagi PDIP tidak akan menempatkan Jokowi sebagai capresnya? Saya tidak berani menduga isi hati Ibu Mega, tetapi kalau kita coba melihat bahasa-bahasa komunikasi politik, dan menurut saya sengaja di blow up karena mengundang wartawan, ada beberapa kejadian yang menurut saya menunjukkan ada sesuatu yang dinamis yang terjadi dalam diri Ibu Mega ketika dia ingin mengambil keputusan.
Dia mengajak Jokowi beberapa kali dalam kampanye terang-terangan, dia mengajak beberapa kali Jokowi dalam acara-acara yang sifatnya pribadi seperti datang ke rumah Ahok. Menurut saya itu simbol dari sebuah bahasa komunikasi politik Bahwa persetujuan. bahwa bukan tidak mungkin akan ada sosok di luar klan Soekarno yang akan dimajukan. Apalagi ditambah dengan beberapa hasil-hasil survei yang menurut saya akan menjadi sebuah indikator kalkulasi buat Ibu Mega, karena saya yakin Ibu Mega tidak akan sekedar berpikir mengenai persaingan diri dengan Jokowi, tapi keberlangsungan partainya, keberlangsungan bangsa ini ketika dia harus melawan sebuah arus besar bernama opini masyarakat yang memang saat ini lebih mengunggulkan Jokowi. Baik, Mas Toto, terima kasih banyak sudah bersama Terima kami kasih, di Prime Time. sama-sama. Untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Wasekjen PDIP, Andreas Parera. Pak Andreas. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Andreas. Ini kalau kita melihat hasil survei hari ini, Pak Andreas sudah membaca tentunya ya? Ya, betul. Bagaimana tanggapan PDIP soal ini Pak? Ya, pertama tentu kita mengapresiasi betul, artinya dukungan publik berdasarkan hasil survei tentunya terhadap kader PDI Perjuangan. Dan ini tentu ya meskipun tidak mengejutkan karena selama ini tendensi dukungan untuk Pak Jokowi selalu meningkat. Dan yang akan mengejutkan masyarakat tentunya nanti kalau Bu Mega ternyata yang maju Pak Andreas. Kenapa? Yang akan mengejutkan masyarakat nantinya adalah kalau Bu Mega yang akan maju menjadi capres. Saya kira ini masih dalam proses gitu. Artinya di PDI Perjuangan paling tidak selama ini kita punya stok calon presiden. Ya, di samping Ibu Mega ada Pak Jokowi. Ya, sehingga ada alternatif untuk Bu Mega itu elektabilitasnya jauh turun loh Pak di hasil survei ini, di bawahnya Pak Ical. Ya, saya kira ini kan proses dinamika ini kan masih berjalan, dan dalam memutuskan saya kira momentum itu penting untuk kita perhatikan betul. Momentum seperti apa Pak yang akan diambil oleh PDIP untuk menentukan capresnya? Momentum yang menyangkut dinamika baik internal maupun eksternal. Eksternal apa yang terjadi di masyarakat, internal apa yang ada di dalam partai. Di masyarakat saat ini 43% mendukung Jokowi. Ya, betul. Berdasarkan hasil survei itu. Apakah ini tidak dijadikan satu fokus pertimbangan PDIP untuk mencalonkan capresnya? Tentu kita tidak pernah akan menutup mata terhadap perkembangan dinamika yang terjadi di lingkungan eksternal, dan selama ini ya kader-kader PDI Perjuangan termasuk saya sendiri, kita tidak hanya duduk diam di ruang-ruang diskusi di hotel ke hotel atau dari tempat diskusi ke diskusi, tapi kami juga bergerak di masyarakat. Saya pergi sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa, dan kita berdialog dengan masyarakat untuk menyerap apa sih yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat. Apa tanggapan masyarakat hasil dari riset Anda? Ya, saya kira itu akan saya sampaikan di dalam rapat-rapat internal partai gitu. Apa itu Pak? Tapi selama ini kami juga melakukan itu gitu. Apa hasil tanggapan masyarakat apa Pak Andreas? Kenapa? Apa tanggapan masyarakat, respon masyarakat soal capres yang... Respon masyarakat ya tentu variatif, sangat variatif. Tapi memang suara-suara yang misalnya soal Pak Jokowi, saya kira satu hal yang sekarang berkembang cukup intensif di masyarakat, dan itu harus menjadi perhatian kita. Dan itu menjadi satu kemungkinan bagi PDIP untuk mencalonkan Jokowi? Alternatif, salah satu alternatif. Apakah ini semua diserahkan kepada Bu Mega? Ya, di dalam kita di partai ini kan juga bergerak di dalam bekerja di dalam koridor aturan main yang kita putuskan kan, dan di dalam keputusan rapat kerja Partai Nasional baik yang pertama di Bandung tahun 2011 maupun yang kemudian terakhir di Jakarta Rakernas ketiga di bulan September yang lalu. Keputusan itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum. Apa target PDIP di pemilu sekarang ini Pak Andreas? Kenapa? Apa target PDIP di pemilu sekarang ini? Saya kira semua partai menargetkan menang, dan PDI Perjuangan pun memberikan target menang. Dan berapa persen angka yang ingin Anda peroleh dalam pileg? Ya, untuk pileg kita sudah menetapkan 27%. Ya.
Oke, angka 27% berdasarkan survei, sebetulnya kalau kita melihat dari surveinya Kompas, ini kalau Jokowi tidak dicalonkan sebagai capres, angkanya bisa turun tuh Pak. Saya kira kita tidak perlu ditakut-takuti dan diancam dengan cara seperti itu. Jadi gini Mas. Ini tidak ancaman, ini hasil survei. Kalau tidak ini nanti seperti ini, kalau tidak ini nanti seperti ini. Saya kira ya hukum sosial itu tidak bergerak absolut seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan ya perkembangan ada faktor Pak Jokowi itu penting dan kita semua akui bahwa itu merupakan satu fenomena yang ada di masyarakat politik kita hari ini, bahwa figur itu sangat menentukan atau bahkan cukup menentukan di dalam proses politik yang berkembang di Republik kita saat ini gitu. Bahkan sejak tahun 99 kalau kita lihat ke sini kan tendensi itu sangat kuat itu. Tahun 99 kita lihat bagaimana fenomena Ibu Mega. Tahun 2004 dengan berbagai macam engineering politik kita lihat pada Pak SBY. Kemudian tahun 2014 ini kita lihat pada Pak Jokowi. Nah, tapi kalau kita perhatikan ya, Mas, sejarah kepartaian kita, basis kepartaian kita sebenarnya basis dasarnya itu adalah ideologi tahun 55. Kemudian itu cukup hilang dalam waktu yang cukup panjang karena dalam pemerintahan Orde Baru, di mana ideologi partai tersebut dimatikan. Gitu. Ya, Pak Andreas. Tapi kalau kita melihat sebetulnya fenomena Jokowi ini kan sebetulnya dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama ya. Ini dimulai sejak pertengahan Juni 2013 gitu. Fenomena individual ini kita akui betul. Sebelumnya Megawati selalu unggul di survei-survei. Jangan-jangan PDIP kurang bekerja keras untuk mempromosikan Megawati ini? Bukan, sorry. Kita bekerja di dalam koridor partai, dalam arti bahwa kita melihat bahwa pertama kita membangun institusi partai itu penting, proses kaderisasi. Ya, hasil surveinya sampai kalah biasanya unggul bahkan dari Prabowo, sekarang bahkan di bawah Ical. Jokowi ini kan lahir dari proses kaderisasi, termasuk apa yang selama ini selalu didengung-dengungkan oleh Ibu Mega, dan itu merupakan bagian dari karya buah tangan Ibu Mega dengan PDI Perjuangan. Nah, itu adalah kenyataan, itu adalah fakta yang ada. Baik. Dalam politik kita khususnya di PDI Perjuangan. Jadi tidak bisa juga membuat dikotomi seperti itu, tidak adil juga, Mas. Baik Pak Andreas, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time. Selamat malam, terima kasih. Saat ini sudah terhubung dengan Wasekjen Partai Golkar, Hari Azhar Aziz. Pak Hari Azhar. Ya, selamat malam. Selamat malam, ini informasi yang cukup menyenangkan bagi Golkar ya. Abu Rizal Bakri urutan ketiga nih Pak, dan angkanya terus meningkat. Terus meningkat, betul ya. Tapi angkanya kurang signifikan nih Pak dibandingkan dengan kandidat lain. Oh iya, memang kalau dibandingkan dengan Prabowo, dengan Jokowi masih gitu. Tetapi kan ini kan angka terus berkembang dan semua pergerakan capres kita terus dilakukan dengan sistematis. Dan beberapa target suara kita sudah tetapi tampaknya terus kita lakukan ini. Apa yang belum dilakukan nih Pak? Ini kan sebetulnya Pak Ical sudah berkunjung kemana-mana ini. Langkah promosi Abu Rizal Bakri di daerah luar biasa sebetulnya. Ini nampaknya kalau kita melihat pergerakan dari survei ini, kalau menghitung dengan margin of error-nya sama sekali tidak bergerak nih Pak Hari Azhar? Tidak bergerak. Dia bergerak dari angka berapa persen itu sampai berapa, 9, kalau survei Kompas itu ya. Pak Prabowo kan sekitar 11 Pak. Jokowi. Dari 8,8 sampai ke 9,2 Pak, marginnya tapi 2-3%, artinya sama sekali tidak bergerak. Ya, kalau 2-3%, jadi kalau Prabowo 11% kan masih ada kemungkinan berimbang dengan Prabowo. Beda 1-2% kan, dan itu bisa melampaui. Apa yang akan Anda lakukan untuk bisa melampaui paling tidak Prabowo? Oh, yang sekarang memang antusias Partai Golkar itu karena survei-survei di pemilihan legislatif itu kita paling unggul. Artinya tampaknya ada kecenderungan untuk kembali ke partai yang di masa lalu itu telah memberikan semacam kesejahteraan. Pemilih partai tidak selalu signifikan, tidak selalu paralel dengan pemilih tokoh Pak Hari Azhar. Betul. Orang yang memilih Partai Golkar belum tentu memilih Abu Rizal Bakri. Betul, saya paham. Tetapi itu kan membantu di dalam proses
pencapresan nanti kan. Jadi kalau kita lihat nanti dalam proses pencapresan itu kan yang memungkinkan mencapai angka threshold itu kan dua partai, Golkar dan PDIP. Artinya Anda yakin bisa melampaui, Ical bisa melampaui Prabowo ya? Saya memiliki keyakinan seperti itu. Dalam waktu berapa lama itu bisa dicapai? Karena pemilihan presiden ini juga akan dibuktikan nanti dengan hasil pemilihan legislatif. Baik. Jadi itu memberikan satu stage bahwa ketika misalnya Golkar betul sesuai dengan survei itu memenangkan pemilu legislatif, artinya kepercayaan kepada partai itu betul-betul menjadi kenyataan. Baik. Dan harapan itu bisa jadi juga kemudian mengimbas kepada calon. Baik, Pak Ari Azhar ini melalui sambungan telepon juga bergabung bersama kita, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadly Zon. Mas Fadly. Halo, Ya, ini kalau kita Mas Fadly, ini kalau kita melihat hasil survei ini nampaknya kurang menggembirakan buat Gerindra ya. Prabowo turun nih Pak angkanya. Apa yang terjadi menurut kan Anda? Satu potret yang juga dinamis yang memotret hanya saat ini. Kita konsentrasinya adalah untuk pemilu legislatif. Anda berharap Dan jangan lupa, kita ini belum punya calon presiden, satu pun belum ada. Sekarang ini masih rencana bakal capres. Nah, setelah ada rencana bakal capres, kalau sudah diumumkan oleh partai politik memenuhi syarat 20% baru menjadi bakal capres. Setelah kemudian diumumkan oleh KPU diverifikasi baru menjadi capres. Ya, Anda melihat kita ini tidak potret tahu saat siapa ini. yang akan masuk gelanggang, gitu. Ya, Mas Fadly, Anda melihat bahwa ini adalah potret saat ini. Anda melihat bahwa ini akan berubah potretnya, artinya perilaku pemilih akan berubah? Oh sangat dong, pasti akan berubah. Ya. Karena kita nanti akan melihat siapa dulu yang akan masuk di gelanggangnya itu. Ibarat orang masuk ring tinju, siapa yang mau jadi petinjunya? Sampai sekarang kan belum tahu siapa yang akan menjadi petinju. Yang baru diumumkan oleh partai politik baru 3, tahu saya. Pak Prabowo oleh Gerindra, Pak Abu Rizal Bakri oleh Golkar, Pak Wiranto oleh Hanura. Anda berharap Jokowi tidak diumumkan oleh PDIP? Saya tidak mengatakan begitu. Ya kita kan nggak tahu siapa yang akan maju. Kita lihat nanti. Jadi ini masih panjang jalan cerita ini, gitu. Yang paling penting kalau kita mau mencerdaskan kehidupan politik kita, jangan cuma bicara soal figur, tapi program. Apa sih? Dan siapapun yang jadi, apa sih yang mau dilakukan gitu. Ini menurut saya yang paling penting. Apa masalah yang dihadapi? Karena pasti kita akan punya presiden baru, gitu. Betul. Ya. Kalau menurut Anda, Pak Fadly Zon, siapa bakal calon presiden seandainya dia menjadi capres akan menjadi pesaing terkuat bagi Prabowo? Semua akan menjadi pesaing terkuat. Semua akan menjadi pesaing yang hebat. Dan saya kira itulah karena satu proses seleksi yang pasti akan lebih ketat. Kalau misalnya undang-undang kita tetap dengan 20%. Kecuali ada perubahan-perubahan dengan adanya pengumuman dari MK misalnya ada perubahan gitu ya. Harus serentak atau kemudian boleh tidak kita kan tidak mau spekulasi. Dan itu peta politik Tapi akan kalau berubah saat ini kita misalnya dengan 20% presidential threshold, pasti semua yang masuk lolos itu adalah orang-orang yang hebat, yang punya dukungan masyarakat ya yang kuat, artinya didukung juga oleh partai politik yang cukup kuat. Jadi kami tentu saja akan melihat itu sebagai pesaing-pesaing yang hebat gitu. Baik Pak Fadly Zon, terima kasih banyak sudah bersama kami. Pak Ari Azhar Aziz, terima kasih sudah bersama kami di Prime Time Talk.